Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Amin, bukan, mari sama-sama angkat pujian kita. Let's praise Jesus, come on. Wow. Sama-sama nyanyikan. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat. Mari sama-sama angkat tangan kita. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Oh, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Wow. Satu nama, satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Kau ajaib hebat, Raja berkuasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah Engkau Yesus Raja, segala raja. Clap your hands. Sekali lagi sama-sama angkat tangan kita, come on. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. We give all glory to you, God. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Dan tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Oh, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Yesus, Yesus kau Raja. Sama-sama sorakan, Yesus kau Raja.
unending love, unending love in Calvary. Show me amazing grace. Fears are gone and darkness fades in the light of your love. Woo! You came to mend my broken heart, gave me a joyful heart. I found my place in Savior's grace, found freedom in your grace. Come on, sing, God is my joy. God is my joy. God is my joy. With the music, I will praise you. Dance in the beat of your love. By the power of your freedom, dance in the beat of your love. Sing, you came to mend my broken heart, gave me a joyful heart. I found my place in Savior's grace, found freedom in your grace. Come on, together sing it. God is my joy. God is my joy. Oh, God is my joy. Oh, with the music I will praise you. Dance in the beat of your love. By the power of your freedom, dance in the beat of your love. Come on, clap your hands, sing over me. Oh, oh, over me. I know your love is always over me. Oh, oh, over me. Your love is over me. I'm free to dance. Over me. Oh, oh, over me. I know your love is always over me. Oh, oh, over me. Your love is over me. I'm free to dance. Come on, let's dance. Whoa, oh, oh. Are you ready, army of God? Come on, sing with the music. With the music, I will praise you. Dance in the beat of your love. By the power of your freedom, dance in the beat of your love. With the music, I will praise you. Dance in the beat of your love. By the power of your freedom, dance in the beat of your love. Oh. Hai Augers, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 127 ayat yang keempat, demikianlah setiap kita Army of God di tangan Tuhan. Buat teman-teman yang baru pertama kali join dalam ibadah Army of God, kami mengucapkan welcome home. Teman-teman bukanlah orang asing di sini. Nah, rasanya kurang afdol nih kalau teman-teman belum bergabung dalam komunitas rohani yang kami sebut dengan Connect Group. Di dalam Connect Group, kita bisa bertumbuh bersama dan diperlengkapi lebih lagi di dalam Tuhan. So, buat teman-teman yang ingin bergabung ke dalam Connect Group, teman-teman bisa menghubungi nomor-nomor PIC sesuai dengan kota di mana tempat teman berada hari ini. Nah, tiba saatnya bagi kita untuk bisa memberikan persembahan yang terbaik. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening yang tertera sesuai dengan kota di mana teman-teman berada hari ini. Sebelum kita memberikan persembahan, marilah kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur atas setiap berkat yang Engkau telah percayakan di dalam setiap kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami ingin memberikan persembahan, kiranya Engkau yang memberkati agar bisa dipergunakan lebih lagi untuk memperlebar kerajaan-Mu. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, dan hari ini sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat yang datang daripadamu. Bantu kami Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengerti isi hati-Mu lebih lagi. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biarlah dia menjadi perpanjangan lidah agar setiap kami bisa mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan di dalam setiap hidup kami. Ini kami Tuhan, kami bawa hati dan hidup kami hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
kuasa-Mu bekerja, hadirat-Mu nyata di tempat kami. Penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Army of God, bawa hatimu, sembah Tuhan. Kirala bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la basyara la. Kirala bahara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Biar hati memuji hadirat-Mu memenuhiku. Semua lidah mengaku Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait, Dan kami tersungkur menyembah-Mu, menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu Tuhan, memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya Everybody say together, hadirat-Mu penuhi kami Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yesus, hanya Kau yang layak disembah, Kau yang ditinggikan, Kau yang diagungkan. Oh Yesus, hirala masyarakat
Biar Engkau yang nampak Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami. Kami nggak mau Tuhan mengandalkan diri kami sendiri menjalani setiap hari kehidupan kami. Karena kami tahu ketika kami percaya kepada Tuhan, ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memimpin kami secara luar biasa. Hari ini Tuhan, kami mau merendahkan hati kami sekali lagi di hadapan-Mu. Untuk Kau pimpin, untuk Kau tuntun, untuk Kau bukakan Tuhan apa yang harus kami lihat. Hal-hal yang menjadi kebiasaan buruk dalam kehidupan kami hari ini. Persepsi, asumsi yang salah tentang kehidupan ini hari ini Tuhan. Biar Kau gantikan dengan pengertian yang baru dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Hadirlah dimanapun kami berada. Baik teman-teman Army of God yang berada di rumahnya atau berada di kosnya, dimanapun mereka berada hari ini, kami berdoa Kau hadir, hadirat-Mu memenuhi ruangan yang ada. Thank you Tuhan untuk satu kali lagi hari Minggu yang bisa kami nikmati bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami untuk mendengar kebenaran firman yang harus kami dengar. Tidak hanya kami dengar, tapi harus kami lakukan bersama-sama untuk mengalami kehidupan yang lebih baik dan mengalami pertumbuhan yang signifikan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, beracaralah dimanapun kami berada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, Shalom Army of God. Apa kabarnya hari ini? Wah, saya percaya setelah sekian bulan kita menjalani kehidupan new normal, ada banyak hal yang terjadi, ada banyak pertolongan Tuhan yang kalian alami. Amin. Ya, sepertinya setelah sekian bulan ini kita sudah mulai beradaptasi ya dengan kehidupan. Banyak hal yang berubah kayak gitu. Dari cara kita memilih makanan, dari cara kita belanja, belajar, bekerja, melakukan banyak hal deh. Hari ini tuh mulai banyak adaptasi gitu. Dimana kita harus terbiasa dengan gadget kita. Dengan satu klik atau satu scroll, kita bisa melakukan banyak aktivitas meskipun di rumah aja. Ya, meskipun ada beberapa yang mungkin sudah mulai beraktivitas di luar, tapi ya mau nggak mau kita juga harus beradaptasi dengan segala sesuatu yang hari ini kita diarahkan untuk berhubungan dengan gadget kita gitu. Kita harus akrab dengan gadget kita hari-hari ini ya. Dari anak kecil sampai anak SMA, anak kuliah, orang-orang bekerja, semua harus akrab dengan gadgetnya. Karena ya kita diarahkan untuk seperti itu dalam kondisi hari ini. Tapi tahu nggak Augers, bahwa seringkali justru dalam satu klik atau satu scroll ini bisa merubah sebuah perasaan seseorang. Merubah perasaan seperti apa maksudnya? Merubah perasaan seseorang menjadi kacau, menjadi galau, menjadi ngalamin yang namanya penurunan kepercayaan diri, ya, ataupun mengalami yang namanya singkatnya adalah minder. Pernah nggak ngalamin sebuah situasi, ya, ketika lagi iseng-iseng nih main Instagram gitu ya, scroll, terus berhenti di satu postingan, terus di postingan tersebut ada sebuah visual seorang teman kita gitu yang dia menggunakan pakaian OOTD-nya dengan kerennya gitu ya, dengan gaya rambut terbarunya. Terus kita merasa kok dia keren banget ya, kok aku enggak ya gitu ya. Kok dia lucu banget ya pakai tas itu, kok aku nggak punya ya tas itu, seperti itu. Dan tiba-tiba perasaan itu merasuk ke dalam hati dan kita bisa langsung nyudut ke kamar kita dan kok aku nggak bisa sekeren dia ya, kok aku beda ya kayak dia ya, dan seterusnya dan seterusnya. Pernah nggak ngalamin hal itu? Kayaknya ada ya yang pernah ngalamin itu. Jujur saya pernah. Tapi nggak selebay itu sih, nggak sampai mojok di pinggiran kamar gitu, nggak sih. Cuman kayak waktu scroll gitu, terus tiba-tiba merasa kayak, ih pengen deh kayak gitu, kayak si dia gitu ya. Rambutnya bisa lurus gitu ya, hitam berkilauan gitu ya. Terus kayak lipstiknya oke banget gitu ya, glowing banget mukanya kayak gitu. Dia pakai skincare apa ya gitu ya. Terus kita lihat bercermin di kamar kita, terus kok
kita jerawatan kok, kita seperti apa seperti itu. Jadi wah, itu manusiawi sih teman-teman, tapi itu tidak baik ya, itu tidak baik. Jangan ya, mari kita semua bertobat kalau pernah dan sedang mengalami hal itu. Oleh sebab itu mari siapkan catatanmu, siapkan Alkitabmu. Hari ini kita harus diterangi oleh firman ya, oleh kebenaran. Jangan sampai kebahagiaan kita, jangan sampai identitas kita digantikan oleh apa yang kita lihat di dunia maya ya. Karena Tuhan kita Allah yang menciptakan kita dengan sempurna ya, dengan indah, dengan uniknya kita, dengan segala talenta, dengan segala kekayaan yang ada di diri kita. Dan Tuhan mau kita bertumbuh, Tuhan mau kita berkembang, Tuhan mau kita menjadi sesuatu yang bisa berdampak untuk dunia ini ya. Oleh sebab itu ayo jangan minder ya, jangan compare diri kita dengan apa yang maya atau apapun yang ada di sekitar kita yang kita nggak punya. Terus kita menganggap bahwa kalau aku nggak punya berarti aku nggak diberkati, berarti aku nggak disayangi dan seterusnya ya. Jangan dipengaruhi oleh visual di sosial media ya. Karena kenapa hari ini kita harus sama-sama belajar ini dan penting untuk merenungkan bersama-sama? Karena sangat mudah teman-teman untuk menjadi tidak percaya diri ya. Pernah nggak kalian dengar ada orang punya suaranya bagus banget gitu ya, kalau cover lagu tuh bisa merdu banget gitu ya. Terus rasanya kalau ketemu di gereja gitu ya, waktu pilih kursi kita nggak mau deket sama orang itu karena nggak enak gitu, perpaduan suara kita dan suaranya si dia itu nggak enak jadinya kayak gitu. Nah hal-hal seperti itu seringkali menghampiri orang-orang yang mengalami yang namanya krisis kepercayaan diri. Nah oleh sebab itu hari ini saya berdoa tidak ada satupun dari kita yang bertahan di kondisi seperti ini. Kita harus move on, kita harus bangkit, kita harus belajar dari firman Tuhan. Jangan mengalami yang namanya krisis kepercayaan diri ya. Cukup dunia aja yang hari ini ngalamin krisis ekonomi, ngalamin krisis yang ada. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini berharga, kita ini spesial. Tuhan mau memberkati hidup kita, Tuhan sayang sama kita. Kita ini orang-orang yang dikasihi. Jadi ayo jangan sampai kita berada di titik yang namanya krisis kepercayaan diri. Tapi kalau hari ini kamu sedang mengalaminya, kamu harus dengarkan baik-baik apa yang Tuhan mau sampaikan hari ini ya. Kalian excited? Oke. Nah hari ini teman-teman, di tengah banyaknya hal yang menggoda kita untuk kita gak percaya diri, gak bersyukur sama apa yang kita punya, puji Tuhan kebenaran firman mencatat bagi kita semua untuk membangkitkan iman dan pengharapan kita, untuk membangkitkan, untuk memberikan pengertian bagi setiap kita. Ya, coba baca di Amsal 3 ayat 5. Ya, di sana mencatat ya, Amsal 3 ayat yang kelima mencatat, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Haraplah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan engkau bersandar kepada akalmu. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Nah, jadi firman Tuhan hari ini mau kita mengerti arti confident atau kepercayaan diri, yang mana itu bisa dipengaruhi oleh bagaimana kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah jadi hari ini kalau kita gampang banget minder, gampang banget gak pede itu apa? Gak percaya diri ya. Gampang banget minder, gampang banget gak percaya diri. Dan ketika kita harus ngalamin sebuah tantangan gitu ya, atau kita di challenge oleh guru kita, oleh pemimpin kita, oleh dosen kita, terus kita merasa bahwa aku nggak layak, aku pasti nggak bisa, aku masih amatir, aku pasti gagal kalau aku lakukan project ini, aku pasti kalau berdiri di sana aku pasti hancur lah pokoknya. Nah hari ini
Firman Tuhan memberikan pengertian untuk setiap kita. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Tahu nggak yang sering kali membuat kita ini gagal untuk membaca identitas kita, untuk mengetahui identitas kita atau melihat potensi dalam diri kita, itu karena kita salah mempercayai sesuatu. Ya, kita percaya kepada asumsi orang lain, kita percaya pada pendapat orang lain, kita percaya pada pandangan-pandangan orang lain yang menurut orang lain benar, kita percaya kepada apa yang lagi tren, kita percaya kepada kelemahan kita. Padahal seharusnya kepercayaan diri kita itu dipengaruhi oleh kepercayaan kita kepada Tuhan. Kenapa demikian? Karena orang yang tahu siapa identitasnya itu adalah orang yang akan tahu bagaimana cara membangun dirinya. Sekali lagi ya, orang yang tahu siapa identitasnya akan tahu bagaimana cara untuk membangun kehidupannya. Ya, sekalipun gak ada orang yang sempurna. Ya, sekalipun gak ada orang yang sempurna. Dan sekalipun ada banyak godaan untuk kita merasa gak mampu, gak layak, gak bisa, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau kita punya sudut pandang yang benar tentang diri kita, bahwa kita ini siapa di hadapan Tuhan, maka kepercayaan itu yang akan menuntun kita atau memberi kekuatan untuk kita melakukan apa yang harus kita lakukan dengan baik. Bisa nangkep sampai di sini? Jadi hari ini saya berdoa setiap kita bisa menemukan identitas kita yang benar. Ya, bukan identitas yang semu, yang menurut tren di sosial media, yang menurut tren di fashion 2020 pada saat hari ini. Bukan berarti saya bilang kalau kita jadi anak yang ngikutin yang punya OOTD yang baik itu nggak benar, bukan. Cuman maksudnya ketika kepercayaan kita ini tergantung kepada apa yang orang gunakan, itu kurang tepat. Karena identitas kita yang sebenarnya itu adalah tergantung kepada kepercayaan kita kepada Tuhan. Oke, kalau nggak percaya buka lagi ayatnya ya. Di Kejadian 1 ya, Kejadian 1 ayat yang ke-27. Ya, Kejadian 1 ayat yang 27. Di sana ditulis, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Nyanya adalah N besar, berarti Tuhan, gambar Tuhan. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, jadi ini identitas kita, Augers. Ya, jangan sampai salah menyimpulkan, jangan sampai salah untuk bercermin. Kalau ngelihat orang lain keren banget, suaranya keren banget gitu, ya bersyukur kita punya teman atau kerabat yang suaranya keren gitu. Kita punya sahabat atau teman yang dia karya-karyanya atau gambar tangannya tuh bagus gitu ya. Kita nggak usah minder, nggak usah sirik gitu, nggak usah iri sama mereka karena kita punya keunikan kita sendiri. Karena setiap kita manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah. Ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Oke? Jadi opini manusia yang mengatakan bahwa kalau A ini keren, kalau B ini keren, kita harus cermati benar-benar. Yang harus kita pahami adalah konsep kehendak surga tentang siapa kita, yaitu kita ini diciptakan menjadi terang dan garam, ya. Kita ini diciptakan karena kita dikasihi. Gak peduli bagaimana proses kita dilahirkan ke dunia ini, tapi yang pasti kalau kita ada di muka bumi ini, itu karena Tuhan mengasihi kita. Terus setiap kita ini diberi kuasa untuk menaklukkan bumi, ya. Kita layak bahagia, kita disayang, kita ini diselamatkan dan seterusnya dan seterusnya. Amin. Jadi jangan pandang dirimu rendah, karena kamu berharga di mata Allah. So, bagaimana supaya kita bisa menemukan kepercayaan yang sejati, kepercayaan diri yang utuh ya, rasa confident yang benar-benar seperti yang Tuhan
letakkan dalam setiap kita. Yang pertama, PD. Ya, kalau tadi saya sebutkan PD itu adalah percaya diri. Kalau di poin ini, hari ini kita mau belajar bahwa PD itu adalah percaya dia. Ya, D-nya besar, percaya dia. Dan di poin yang pertama, bagaimana cara kita menemukan kepercayaan diri yang utuh, yang bukan kepercayaan diri yang semu ya, yang cuman supaya bagus atau hari-hari ini bisa dibilang kayak bahasa trennya mungkin pencitraan gitu. Yang pertama adalah percaya diri dengan sepenuh hati. Ya, seperti ayat yang kita bacakan tadi di Amsal 3 ayat 5. Ditulis di sana, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, tapi sayangnya untuk percaya dengan Tuhan sepenuh hati ini seringkali kita terpengaruh sama kepercayaan yang ada di dunia. Seperti apa tuh contohnya? Ya, seringkali kita ini lebih percaya sama apa kata dunia. Dunia ngajarin kita untuk ikutin apa? Ikutin aja apa yang kamu mau, yang kamu suka, yang penting kamu senang, ikutin aja. Nah, itu konsep dunia ya. Terus ikutin aja isi hatimu, follow your heart. Itu sering kali ya, sampai ada judul lagu juga seperti itu gitu. Ikutin isi hatimu. Hati itu gak pernah bohong. Woi, putih sekali ya. Tapi tahu gak, sering kali justru ketika awalnya kita yakin banget sama apa yang dikatakan oleh isi hati kita, ujung-ujungnya apa? Kita nyesel sama pilihan kita. Jadi apa yang dikatakan dunia itu belum tentu benar-benar terjadi ya. Benar-benar itu adalah kenyataan yang sesungguhnya. Jadi hati-hati untuk mengadopsi sebuah perkataan-perkataan di luar sana. Nah, ada juga bahkan lagu mengatakan gitu ya, I believe I can fly. Ya, I believe I can fly. I can touch the sky. Jadi aku bisa terbang, aku bisa menyentuh langit gitu ya. Dan di sini garis bawahi I believe ya. Kata I believe ini dunia juga paham konsep ini. Kalau kita percaya sama apa yang kita percaya, maka kita bisa. Seringkali kita dengar kata-kata motivator seperti itu ya. Atau kata-kata penyemangat gitu. Kamu pasti bisa. Kalau kamu yakin kamu pasti bisa. Kayak gitu. Gak ada yang salah dengan itu. Tapi hari ini kita mau belajar ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu level kebenaran firman. Dimana gak cuman berhenti kepada percaya kepada apa yang hati kita katakan, tapi percaya kepada Tuhan, percaya kepada apa yang menjadi kebenaran yang Tuhan ciptakan atas setiap kita. Kalau orang menganggap misalnya nih, dunia menganggap bahwa anak perempuan atau anak cewek itu pasti manja. Ya, kalau anak cewek pasti manja, kalau anak bungsu pasti manja, pasti malas kerja. Nah, itu kata dunia, ya, itu opini manusia. Nah, tapi kalau kamu percaya dengan hal itu dan mengadopsi opini itu, maka terjadilah seperti itu, seperti lagu yang tadi. Kalau kamu percaya kamu bisa terbang, ya kamu terbang, kayak gitu. Kalau kamu percaya kamu bisa menyentuh langit, maka kamu akan menyentuh langit. Nah, sama, hati-hati hari ini dengan apa yang kita dengar, dengan siapa yang kita percaya. Kalau kita percaya kepada opini yang salah dan kita mengadopsi itu kepada realita kita, maka itu bisa saja terjadi. Ya. Nah, tapi sebaliknya, kalau hari ini kita mengadopsi, kita menangkap isi hati Tuhan yang sebenarnya atas setiap kita, bahwa kita ini adalah orang yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, maka kita akan jadi seperti itu. Apapun tantangan dalam kehidupan kita, apapun kata orang tentang diri kita, orang bilang suaramu cempreng, kamu tuh pendek, kamu tuh gendut, kamu tuh apalah itu bukan menjadi sesuatu yang mempengaruhi kepercayaan dirimu. Bahkan justru perkataan-perkataan itu menjadi motivasi untuk dirimu. Percaya nggak percaya? Tergantung kita deh hari ini. Kalau kita percaya sama perkataan-perkataan negatif, maka kemungkinan besar kehidupan kita akan seperti demikian. Tapi sebaliknya,
Kalau kita percaya bukan hanya perkataan-perkataan positif, tapi perkataan kebenaran firman, maka kita akan seperti demikian. Amin. Makanya oleh sebab itu hari ini kita ada di tempat ini untuk mendengarkan apa yang menjadi kebenaran firman. Ya. Jadi hati-hati dengan siapa dan apa yang kita percaya. Kita harus percaya kepada Dia dengan sepenuh hati. Percaya kepada Dia dengan sepenuh hati. Yeremia 17 ayat 5 berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kata terkutuklah ini adalah sesuatu yang keras teman-teman ya. Gak mungkin kata terkutuk kalau misalnya kita lagi bercanda, terkutuk kamu gitu, gak mungkin. Jadi kata terkutuk ini adalah sesuatu yang keras, sesuatu yang sangat Tuhan camkan dalam diri kita. Jangan sampai gitu ya, kita ini mengandalkan manusia. Jangan sampai perkataan-perkataan orang-orang di sekitar kita yang mencemooh kita dan seterusnya itu yang kita hidupi dalam kehidupan kita. Jangan sampai. Nah, karena itu yang nanti akan mengkamiri kehidupan kita sendiri. Kalau kita terlalu banyak dengerin kata orang ya, mengadopsi setiap opini-opini orang, dan kita kalau orang bilang kamu tuh cupu, kamu tuh cemen, kamu tuh gak bisa apa-apa. Kalau setiap hari itu yang terus terngiang di benak kita, dan kita mulai berpikir bahwa oh iya ya kayaknya aku emang cemen ya, oh iya kayaknya aku cupu ya, oh iya kayaknya aku memang gak bisa apa-apa ya. Dan kita mengambil itu, mengadopsi itu, mengamini itu dalam diri kita. Maka hati-hati, kamu akan bisa jadi seperti itu. Nah, tapi kebenaran firman ini sungguh luar biasa. Hari ini Tuhan mau bilang sama setiap kita, ayo jangan andalkan manusia, jangan andalkan dirimu sendiri juga. Ya, kalau kamu merasa kamu gak mampu, kamu gak bisa dengan sesuatu, ada hal yang masih kurang dalam dirimu, it's okay ya. Andalkan Tuhan ya, jangan andalkan dirimu, jangan sorot dirimu terus gitu. Jadi dalam hal percaya Dia dengan sepenuh hati, kita harus belajar untuk menjaga perasaan kita, menjaga hati kita, jangan baper dengan perkataan-perkataan manusia ya, dan jangan juga mengejar pujian manusia. Melainkan belajar untuk berkata I'm okay with who I am. Jadi aku oke kok dengan siapa aku hari ini. Ya, meskipun aku masih belajar untuk ngomong depan orang, aku masih belajar untuk bisa make up, aku masih belajar untuk dress up yang baik, aku masih belajar untuk bahasa Inggris yang baik, aku masih belajar menyanyi, main gitar dan seterusnya. Belajar untuk berkata cukup dengan dirimu, supaya apa yang menjadi kualitas dalam dirimu yang seharusnya itu bisa dikembangkan, itu justru tidak merosot karena menurunnya kepercayaan dirimu. Ya, stop untuk compare dirimu dengan orang lain, stop untuk compare hartamu dengan orang lain, stop untuk bandingkan talentamu dengan orang lain. Melainkan percaya bahwa Tuhan itu memperlengkapi kita, memberkati kita dengan luar biasa. Ya. Gak ada anak tiri, gak ada anak bawang, gak ada anak bungsu, anak sulung di hadapan Tuhan. Semuanya sama, semuanya Tuhan sayang, semuanya Bapak berkati. Ya, semuanya mendapat bagian yang terbaik dari Bapaknya. Ya, bahkan setiap tantangan yang dipercayakan dalam kehidupan kita hari ini, area-area apapun, percayalah Tuhan kita adalah Allah yang memampukan. Ya. Kembali lagi kepada identitas kita. Kita ini siapa sih di hadapan Tuhan? Kita ini adalah anaknya. Kalau kita tahu kita ini anak Tuhan, kita ini anak Bapa, kita ini anak yang disayangi, anak yang diciptakan dengan gambar dan rupa Allah, maka apapun yang mungkin menjadi kekurangan kita hari ini, itu kita tidak pandang sebagai sesuatu yang salah, tetapi kita pandang sebagai sesuatu yang masih terus bertumbuh dalam kehidupan kita. Seperti itu ya. Tuhan kita Allah yang memampukan, bukan Allah yang mencobai. Jadi kalau kita dapat tantangan, kita dapat di challenge sama
pemimpin kita, sama guru kita, sama dosen kita, itu bukan sesuatu yang untuk menjatuhkan kita, tapi itu adalah sesuatu yang membawa kita kepada pertumbuhan. Jadi jangan minder, jangan buru-buru untuk merasa nggak mampu, nggak layak, nggak bisa, apalagi merasa gagal, ya. Karena Tuhan kita Allah yang memampukan. Terus juga apa wujud atau bentuk kita ini bisa kita percaya Dia dengan sepenuh hati. Yaitu kalau Tuhan sudah menciptakan kita sesuai gambar dan rupanya, Tuhan sudah memberikan segala hal yang terbaik kepada hidup kita, maka bagian kita adalah mengelola hidup kita. Jadi hari ini mungkin ada orang-orang yang komen rambut kita gitu ya, komen muka kita gitu ya, entah apa yang terjadi di muka kita ya, mungkin beda-beda case-nya, saya juga nggak bisa menjabarkan itu, pasti beda-beda. Tapi apapun komentar itu ya, ambil positifnya, kembangkan setiap apa yang bisa dikembangkan ya, kelola hidup kita, kelola hidup kita. Tuhan mau kita bertumbuh lewat setiap komentar-komentar itu, lewat setiap masukan-masukan itu, dan lewat setiap hal yang menjadi pertumbuhan kita itu adalah cara Tuhan untuk membentuk kita menjadi kepala dan bukan ekor. Ya. Dari kepompong jadi kupu-kupu, ada prosesnya, ya. Dari kepompong itu tuh jelek ya, bentuknya tuh bulat, gak jelas gitu ya. Terus tiba-tiba jadi kupu-kupu yang cantik gitu ya. Terbang di taman gitu, indah gitu ya. Jadi ayo kita belajar mengelola hidup kita ya hari ini ya. Gak apa-apa kalau hari ini masih jadi kepompong dulu gitu ya. Tapi suatu saat percayalah kita akan menjadi kupu-kupu. Jadi jangan minder, jangan buru-buru untuk merasa aku jelek gitu ya. Jangan buru merasa aku gak bisa apa-apa. Tapi melainkan ingat bahwa kamu ini adalah ciptaan yang sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Baik laki-laki ataupun perempuan, itu sama di mata Tuhan. Jadi ayo kelola hidup kita ya. Percaya dengan sepenuh hati bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan tuh menciptakan kita bukan karena iseng, bukan karena kengangguran, atau Tuhan lagi sambil apa gitu ya. Terus tiba-tiba celing muncul si A gitu, si B gitu, enggak. Tapi Tuhan tuh benar-benar merancang kita, bahkan saat kita di dalam kandungan tuh Tuhan tuh merajut, merendak kita sedemikian rupa supaya kita menjadi indah gitu ya, ciptaan yang indah. Ya, jadi ayo temukan identitasmu dengan benar di hadapan Tuhan ya, bukan di hadapan manusia. Percayalah kepada Tuhan sepenuh hati, itu sama artinya percaya penuh tanpa ragu, tanpa curiga. Kenapa ya Tuhan kok memberkati si A, dia cerdas, dia cantik, dia tinggi, sementara aku intelektualnya rata-rata, peringkat 10 besar doang, dia 3 besar. Terus aku pendek, kulitku coklat, sawo matang, langsat, kuning langsat, dan seterusnya, apapun itu ya warnanya. Tapi ketahuilah bahwa sebenarnya identitas kita bukan tergantung apa yang di visual ya, sekali lagi bukan tergantung apa yang di visual, tapi tergantung apa yang di dalam hati. Kepercayaan kita, kalau kita percaya Tuhan itu menciptakan kita dengan luar biasa, dengan unik, dengan niat gitu. Tuhan tuh ciptain kita tuh niat gitu, nggak coba-coba gitu ya. Maka kita nggak akan ragu sama apa yang ada di dalam kehidupan kita, apa yang menjadi potensi kita nggak akan ragu gitu. Oke, bisa nangkep sampai di sini? Sekali lagi ya, percaya kepada Tuhan itu, percaya kepada Tuhan sepenuh hati itu artinya percaya penuh, gak ragu, gak curiga, gak menganggap bahwa Tuhan tuh lebih sayang si yang sana, bukan yang di sini, bukan. Tuhan tuh sama sayangnya sama setiap kita. Oke, jadi apapun yang kita miliki hari ini, kepercayaan dari Tuhan apapun dalam kehidupan kita, itulah yang terbaik dari Tuhan. Oke, aku bisa menaklukkannya ya, kamu bisa menaklukkannya, gak usah minder, tapi belajar untuk terus berkembang, untuk terus bertumbuh. Poin yang pertama tadi adalah percaya Dia dengan sepenuh hati. Supaya kita bisa merasakan kepercayaan diri yang utuh, yang maksimal, yang daripada ilahi, yaitu percaya Dia dengan sepenuh hati. Yang kedua, percaya Dia dengan segala akal pikiran kita.
Amsal 3 ayat 5b yang tadi kita baca, haraplah pada Tuhan dengan segenap hatimu. Terus ada lanjutannya, dan jangan engkau bersandar kepada akalmu. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Garis bawahi, jangan engkau bersandar kepada akalmu dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Nah, firman Tuhan di sini memperingati kita supaya jangan mengandalkan pengertian atau akal kita sendiri. Kenapa? Keminderan itu seringkali muncul karena kita ini berpikir orang lain ya tadi lebih diberkati sedangkan aku enggak. Orang lain lebih baik dari saya. Orang lain lebih mahir, saya amatir. Yang sana lebih senior, orang lain lebih senior, saya lebih junior. Mental korban itu harus benar-benar dibuang jauh-jauh dari kita. Oke, Army of God, kita ini tentara Tuhan. Jadi jangan punya mental korban. Ya, oke. Filipi 4 ayat 8 bilang, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi jangan pikiran negatif, jangan berpikir asumsi-asumsi yang tidak-tidak, yang bertolak belakang dengan prinsip kerajaan sorga. Tapi ayo laraskan pikiran kita dengan pemikiran Kristus. Ya, sesuatu yang suci, sesuatu yang benar, sesuatu yang mulia, itu harus kita pikirkan setiap hari, setiap saat. Oke? Jangan pikirkan sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan. Ya, sekali lagi, selaraskan pikiran kita dengan pikiran Allah. Contohnya seperti apa? Bagaimana bisa percaya dengan Tuhan dengan segala akal pikiran kita sehingga kita bisa menjadi orang yang pede? Ambil waktu untuk merenung dan bergumul tentang sesuatu yang mau kamu putuskan, ya, atau mau kamu kerjakan. Nah, kalau kamu dipercayakan sesuatu, sebuah proyek, cari dulu teorinya, ya, rumusnya dan semacamnya, boleh cermati strateginya apa-apa. Tapi yang terlebih penting daripada itu, mintalah hikmat Tuhan supaya Tuhan menuntun kamu dengan ide dan kreativitas ilahi. Kayak gitu. Jadi oke, kita tahu teorinya seperti ini gitu ya. Kita tahu teorinya seperti ini, tapi jangan buru-buru untuk menyimpulkan sesuatu seperti yang teori yang kita temukan. Tapi yang terpenting adalah kita minta hikmat Tuhan. Ya, dari apa yang ada di hadapan kita. Nah, terus juga saya mau himbau untuk atau sarankan, dorong setiap Army of God gitu ya, untuk bangun pergaulan atau lingkungan yang benar. Ya, supaya kita ini bisa punya pikiran yang benar, kita harus dipengaruhi dengan lingkungan yang benar. Ya, kalau kita ngumpulnya, nongkrongnya sama orang-orang yang pencemooh, suka gosip, suka minder, orang-orang yang orang-orang yang suka, orang yang selfish gitu, pokoknya aku, lama-lama kita akan menjadi seperti itu juga. Nah, saya mau dorong setiap Army of God, ayo kita bangun pergaulan dan lingkungan yang sehat, yang benar. Ya, cemplungkan dirimu dengan sengaja kepada orang-orang yang produktif, ya, orang yang maju, orang yang kreatif, orang yang dewasa, orang-orang yang suka belajar hal-hal baru, gitu ya. Hal-hal yang baru yang membangun tentunya, bukan hal-hal baru yang kayak aku nggak pernah ngerokok nih, aku mau coba ngerokok, bukan kayak gitu. Tapi sesuatu yang kamu belum pernah praktekkan dan kamu tahu itu bisa adalah sesuatu yang menjadi investasi untuk kehidupanmu, kejarlah itu, bangunlah itu, gitu. Cari partner untuk bisa sama-sama dibangun, gitu ya, sama-sama dibangun, sama-sama terpacu, sama-sama termotivasi untuk menjadi maju dan mengerjakan sesuatu yang benar atas dasar yang benar juga tentunya. Oke. Terus hal yang lain juga, bagaimana kita bisa terus membangun kepercayaan kita dengan segala akal pikiran kita, melatih supaya akal pikiran kita ini percaya kepada Dia, kepada Tuhan, yaitu kita memberi diri kita membuka diri kita untuk menerima yang namanya masukan ataupun motivasi. Ya, saya mau sampaikan kepada Army of God,
hari ini kalau kita adalah orang-orang yang sering diberi masukan, bersyukur. Karena masukan itu tanda bahwa orang lain mau kita lebih baik. Orang lain mau kita jadi orang yang maju. Ya, bukan orang yang berjalan di tempat. Bukan orang yang biasa-biasa kayak gitu. Tapi mereka menaruh standar yang tinggi karena mereka tahu kita bisa untuk mengejar itu. Jadi ayo belajar terima masukan sebagai motivasi, bukan intimidasi. Ya, bukan intimidasi. Dan belajar gak berasumsi bahwa kalau kita ini dievaluasi berarti aku jelek nih. Misalnya nih kalau kamu pelayanan di CG gitu ya, CGL kamu kasih masukan, next kayak gini ya, kayak gitu. Jangan buru-buru berasumsi bahwa oh berarti aku gak layak dong mengemban tugas itu atau melakukan tanggung jawab itu. No, maksudnya pasti bukan itu. Saya percaya kalau kita berada di lingkungan yang benar, lingkungan yang sehat ya, setiap masukan yang diberikan kepada kita itu tujuannya, apalagi kalau itu di CG, di gereja, pasti tujuannya untuk membawa kemajuan dalam diri kita. Oke, jadi poin saya cuma 2 itu. Kalau kita mau jadi orang yang percaya diri ya, dan mendapatkan confident yang daripada Tuhan, yang sesungguhnya berdasarkan firman Tuhan, bukan karena tuntutan lingkungan, bukan karena tuntutan zaman, bukan tuntutan sosial media. Kita harus belajar percaya kepada Tuhan, percaya kepada Dia dengan sepenuh hati kita dan dengan segala akal pikiran kita. Jadi satu-satunya cara untuk kita bisa percaya diri yaitu kita mengetahui identitas kita di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Karena Tuhan yang paling tahu kita, Dia yang menciptakan kita. Ya. Jika kita percaya kepada Yesus, maka kita akan memikirkan apa yang Yesus pikirkan. Ya, sekalipun dunia menganggap kita orang yang jelek, orang yang gak bisa apa-apa, orang yang nyusahin, orang yang selalu gagal dan seterusnya, itu kata dunia. Tapi Tuhan bilang, kamu ini adalah anak-anak, kamu adalah pahlawan, kamu ini adalah anak terang, kamu ini adalah penebar damai bagi dunia ini, kamu adalah bagian dari tubuh Kristus dan seterusnya. Kalau kita orang yang percaya kepada Yesus, kepada Tuhan, maka kita akan memikirkan seperti apa yang Yesus pikirkan, ya. Dan di sana kita akan menemukan kepuasan, menemukan ketenangan, menemukan kekuatan untuk kita maju, bahkan berlari, melakukan bagian setiap kita. Bahkan kita menjadi orang yang berani memandang, menaklukkan apa yang di depan kita hari ini. Jadi jangan andalkan diri kita, tapi percayalah kepada Dia dengan sepenuh hati, dengan sepenuh akal pikiran kita. Terakhir saya tutup dengan kesaksian. Saya undang teman-teman PAW untuk ke depan ya. Teman-teman, dengan berdiri di depan Anda hari ini, teman-teman semuanya berkhotbah. Jujur, saya bukan orang yang pandai dalam berkhotbah ya. Saya masih perlu banyak belajar. Tapi kenapa saya pede untuk melakukan ini? Kenapa saya pede untuk melakukan ini? Bukan karena saya mampu, bukan karena saya percaya sama diri saya, melainkan saya percaya kepada Dia. Dia yang memberikan kepercayaan kepada saya. Dan kalau Dia yang memberi kepercayaan, Dia yang memampukan. Kalau Dia yang memampukan, maka semuanya akan dijadikannya indah. Meskipun saya tahu masih jauh dari sempurna apapun yang saya lakukan. Tapi saya mau terus belajar. Kalau saya tergantung sama apa yang ada di diri saya, pasti gak akan bisa. Karena saya bukan orang yang mampu, bukan orang yang bisa. Ada banyak kekurangan dalam diri saya. Tapi kalau hari ini saya menggantungkan itu semua pada diri saya, maka saya gak akan jadi. Saya mau ajak Army of God hari ini.
Jangan gantungkan, jangan fokuskan dirimu kepada apa yang ada pada dirimu. Bukan berarti gak bersyukur ya, tapi jangan fokus pada dirimu sendiri, melainkan fokus kepada Tuhan. Ya, percaya kepada Tuhan, Tuhan yang ada di dalammu. Tuhan itu yang akan membawa kamu kepada kemuliaan, dari kemuliaan yang pertama sampai kemuliaan yang selanjutnya. Ya, dan saya bersyukur hari ini saya berdiri bukan hanya karena Tuhan yang mempercayakan saya, bukan karena Tuhan saja yang menaruh saya di tempat ini, ya, memberikan kesempatan yang ada ini, tapi karena saya juga didukung oleh orang-orang di sekeliling saya. Saya mendapat dukungan dari orang-orang di sekeliling saya, pemimpin saya, teman-teman pelayanan di tempat ini. Sehingga itu yang membuat saya menjadi percaya gitu untuk berdiri melakukan apa yang saya lakukan hari ini. Berkhotbah di depan teman-teman semua, sharing firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan teman-teman. Kalau saya andalkan background pendidikan saya, kalau saya andalkan kemampuan berpikir saya pasti minder abis. Karena gak akan cukup semua itu, saudara, teman-teman. Tapi hari ini saya belajar banget ya, supaya saya gak minder, itu adalah saya terus menggantungkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Allah yang memampukan, Allah yang memperlengkapi, Allah yang menjadikan saya mampu, menjadi saya bisa, menjadi saya kuat. Jadi apapun hari ini yang dipercayakan di hadapanmu, apapun itu, jangan minder ya, taklukkan itu. Atau apapun yang kamu gak punya, hari ini jangan minder. Tuhan bisa mencukupkan, Tuhan bisa memberikan apa yang menjadi kebutuhanmu hari ini. Mari kita angkat satu pujian ini. Jesus I believe, Jesus I believe in you. Jesus I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Yesus, Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Hidup karenamu, bermazmur bagimu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu, bermazmur bagimu selamanya. Army of God, saya berdoa biar teman-teman bisa mendapatkan sebuah pengertian yang baru hari ini lewat kebenaran firman yang ada, bahwa Tuhan mau kita memandang sesuatu yang indah, sesuatu yang benar, seturut dengan apa yang Tuhan sudah tuliskan dalam firman Tuhan. Tuhan menciptakan kita indah, Tuhan menciptakan kita mulia, seturut dengan gambar dan rupanya.
Oleh sebab itu, hari ini percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh akal pikiranmu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, memang kalau kita ngelihat diri kita terus akan merasa kurang. Makanya hari ini kita harus bertobat dari setiap pemikiran kita. Ya, sudut pandang kita yang keliru. Temukan identitas kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Bahwa kita ini adalah orang yang disayangi, orang yang dikasihi, orang yang diciptakan seturut dengan rupa Allah. Gak ada ciptaan Tuhan yang gagal, termasuk kita. Makanya kita diutus ke dunia ini untuk menaklukkan bumi. Tuhan memberi kita kuasa, memberikan kita otoritas untuk menempuh kehidupan ini day by day dengan hikmat, dengan kuasa yang daripada Tuhan. Jadi kalau hari ini kamu salah melihat dirimu, kamu menggantungkan hidupmu berdasarkan apa yang kamu lihat pada umumnya, berdasarkan apa yang orang tuntut dengan dirimu. Hari ini tutup matamu, taruh tanganmu di dada, deklarasikan perkataan iman pada dirimu. Katakan, terima kasih Tuhan, aku dikasihi, aku adalah bagian dari tubuh Kristus. Aku adalah anak terang. Aku adalah garam dunia. Aku adalah penyebar damai. Aku telah dipulihkan. Aku telah diampuni. Aku telah diselamatkan. Aku tidak dituduh lagi oleh si iblis. Dan aku berharga. Aku kuat. Karena Tuhan yang memberi kekuatan atasku. Dan aku lebih dari pemenang. Hari ini Tuhan aku berdoa, matraikan setiap deklarasi iman yang ada. Biarlah sungguh-sungguh perkataan Kristus itu melekat termatrai dalam setiap pikiran atas lubuk hati yang terdalam dari Army of God Kalimantan. Hari ini Tuhan, gantikan setiap roh keminderan, roh yatim piatu, roh merasa enggak mampu dengan kepercayaan diri yang utuh daripada ilahi. Turun memenuhi setiap hati, setiap pikiran, dan setiap anak-anak Army of God hari ini yang merasa enggak layak, enggak mampu. Aku percaya Tuhan Allah Bapa itu sudah memperlengkapi engkau. Tuhan Allah Bapa itu hadir di dalam hatimu, di dalam hidupmu hari ini untuk membangkitkan engkau, untuk membawa pertumbuhan dalam kehidupanmu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, matraikan Tuhan, matraikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Gak ada lagi tuduhan, gak ada lagi roh minder. Yang ada hanya keyakinan kepada Tuhan, yang ada hanya kepercayaan diri yang daripada ilahi, yang membawa kemenangan, yang membawa glory, yang membawa dampak kepada sekitar, kepada seluruh kampus, kepada keluarga, dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, thank you God, thank you God. Mari Army of God, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu melimpahi engkau. Dia akan menghujani engkau dengan kasih-Nya. Dia akan menghujani engkau dengan karunia-Nya. Apapun yang engkau buat dengan tanganmu, Tuhan buat berhasil. Apapun yang menjadi kegagalanmu di masa lalu, hari ini engkau gak akan tertuduh lagi. Karena Tuhan menaruh identitas yang benar dalam pikiranmu, dalam hatimu. Hari ini engkau bangkit. Hari ini engkau menjadi pribadi yang berbeda. Engkau menjadi pribadi yang utuh, bukan pribadi yang kosong. Engkau menjadi pribadi yang sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan. Karena ada roh takut dan gentar akan Tuhan di dalam engkau. Mengucap syukur Tuhan untuk seluruh Army of God yang beribadah hari ini. Kami berdoa melepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Bila setiap Army of God di Pulau Kalimantan, dimanapun berada yang menyaksikan ibadah hari ini, mereka menjadi terang dan garam. Mereka menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Happy Sunday, God bless you. 3, 2, 1, action. Halo, saya Pastor Philip Mantova. This is Before 30 Mentoring. Di program ini, saya akan buka rahasia. Orang-orang muda bisa tanya saya apa saja, saya akan jawab dan cerita dari kehidupan saya dan seluk-beluk saya dengan Tuhan Yesus.
termasuk sejarah, cara saya baca Alkitab gimana, saat teduh pribadi, bahkan hal-hal yang terlalu seru untuk saya sekarang beritahu. Hal-hal yang tidak terduga tentunya. Jadi, please izinkan saya untuk mementori kalian semua. I love you so much. Before 30 Mentoring begins.